Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan-kawan semua, ini adalah kawasan Central Point of Indonesia atau CPI dan Lego-Lego Sulawesi Selatan. Spot wisata populer yang ada di kota Makassar dan menjadi salah satu ikon ternama di kota ini. Tempat ini sangat cocok untuk menikmati waktu santai bersama keluarga, teman, ataupun orang yang kita sayangi. Namun, tahukah kalian bagaimana sejarah CPI dan Lego-Lego bisa dibangun? Tahukah kalian bagaimana proses pembangunan CPI dan Lego-Lego? Tahukah kalian apa dampak yang terjadi di daerah lain dengan adanya landmark tersebut? Mari kita lihat fakta kelam di balik layar mengenai hal itu. Proyek besar CPI dan Lego-Lego Makassar dibangun melalui kerjasama reklamasi pantai antara pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak swasta. Di antaranya adalah Boskalis dan Jendenu, perusahaan asing yang beroperasi dalam skala internasional. Boskalis adalah perusahaan internasional yang berasal dari Belanda. Boskalis adalah perusahaan yang berfokus pada pengerukan dan penyediaan layanan kelautan. Kemudian, sama seperti Boskalis, Jendenu juga adalah perusahaan layanan kelautan yang berpusat di Luxembourg. Selain kedua perusahaan ini, pemerintahan Sulawesi Selatan juga bekerja sama dengan PT Ciputra, PT Yasmin, dan PT Bengkalis sebagai operator lapangan. Perusahaan-perusahaan inilah yang bertanggung jawab atas proyek reklamasi CPI dan Lego-Lego Sulawesi Selatan. Proyek reklamasi dilakukan untuk menimbun wilayah pesisir kota Makassar sebagai kawasan strategis untuk meningkatkan perekonomian. Namun, yang menjadi masalah adalah proses reklamasi yang dilakukan sangat tidak pro terhadap masyarakat. Salah satu daerah yang terdampak proyek reklamasi ini adalah wilayah Galesong Raya, Kabupaten Takalar. Bagaimana tidak, proses reklamasi dilakukan dengan cara mengeruk pasir pantai yang ada di Galesong dan mengakibatkan dampak kerusakan ekologis di pesisir barat Sulawesi Selatan. Proses pengerukan pasir sendiri telah berlangsung sejak tahun 2017. Zona tambang pengerukan ini sendiri diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP3K. Untuk Kabupaten Takalar sendiri termasuk dalam wilayah Blok Spermonde. Berikut adalah peta rencana pengerukan pasir pantai di Galesong. Pada gambar yang tampil, terlihat dengan jelas betapa luasnya area penambangan pasir yang ada. Daerah tambang tersebut juga beririsan langsung dengan area nelayan yang menggantungkan hidup mereka dengan mencari ikan setiap hari. Nelayan yang dulunya mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, kini hanya bisa menghela nafas karena sumber mata pencarian mereka telah dirusak. Namun, dampak yang dihasilkan tidak sampai di situ. Memasuki musim penghujan, bayangan abrasi menghantui masyarakat Galesong. Beberapa liputan yang masuk ke media menjelaskan bahwa kegiatan abrasi yang menimpa masyarakat Galesong sangatlah parah, mulai dari kronologi hingga dampak yang ditimbulkan. Pada tahun 2020, abrasi terjadi di beberapa desa, yaitu Desa Mangindara, Desa Mapakalompo, Desa Bondia, Desa Tamasaju, dan Desa Sapulungan, yang menyebabkan 12 rumah rusak ringan, 2 rumah rusak berat, 2 jalan beton rusak, 2 tempat wisata rusak, 3 penahan ombak yang hancur, dan 1 pemakaman umum yang tergerus habis. Kemudian, pada akhir tahun 2021, abrasi kembali terjadi, tepatnya di Desa Bontokanang. Dampak dari abrasi ini kembali menelan kerugian material bagi masyarakat sekitar. Sebanyak 57 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi meninggalkan rumah mereka karena kondisi yang sudah tidak layak yang disebabkan oleh abrasi yang semakin parah di beberapa titik. Terakhir, berita terbaru pada akhir tahun 2022, abrasi kembali terjadi di Galesong, tepatnya di Desa Kanaeng. Dampak yang dihasilkan juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu kerugian material. Tercatat ada 15 rumah yang rusak diakibatkan oleh abrasi. Apa kesamaan yang bisa kita ambil dari peristiwa di atas? Betul, kebanyakan terjadi pada musim penghujan. Cuaca yang buruk juga semakin memperparah abrasi yang terjadi di Galesong. Namun, apa tindakan yang seharusnya diambil? Apakah kita hanya akan tinggal diam melihat itu semua? Tentunya,
harus ada peran dari pemerintah yang telah memberikan izin penambangan, yaitu untuk secepat mungkin membangun tanggul untuk mencegah derasnya arus dan memecah ombak agar tidak langsung menghantam rumah warga. Dengan strategis kebijakan yang pas, seharusnya tidak akan ada dampak separah itu. Kita seringkali menutup mata dengan hasil yang terlihat di depan mata tanpa melihat proses yang terjadi di belakang. Perekonomian memang meningkat, namun ada masyarakat yang menderita di belakangnya. Seharusnya perekonomian yang baik juga memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di sekitar kita, bukan? Maka dari itu, tidak adil rasanya jika kita menikmati hasil dari reklamasi yang ada, namun abai terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Galesong. Sehingga, perlu perencanaan yang baik, perlunya analisis lingkungan yang berkualitas dalam membangun, apalagi untuk kepentingan masyarakat umum. Harusnya semua aspek harus diperhatikan dengan baik, khususnya dampak lingkungan dan dampak jangka panjang lainnya. Bumi adalah aset kita untuk terus melanjutkan generasi. Jika kita terus-terusan menyakiti bumi dengan merusak alam, bagaimana kita bisa meneruskan kehidupan kepada generasi berikutnya? Sehingga kita perlu untuk sadar dan mengambil peran untuk bersama-sama menjaga bumi yang kita cintai ini dengan senantiasa merawat alam. Merawat alam, merawat peradaban. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.